Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 SMA Yabagi 1 Kesugihan, berjumpa kembali dengan saya Khazinatul Asrar, pengampu pelajaran hadis, itu untuk muatan lokal. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem daring untuk yang ketiga kalinya, karena memang waktu belum memungkinkan untuk melaksanakan KBM secara tatap muka. Tapi mari kita terus tingkatkan semangat kualitas kita dengan terus belajar dan belajar. Jangan sampai kita kendur dalam belajar. Yang pasti semoga kita semua selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan berkah kiai. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Sehat ya? Semoga kalian, Bapak juga semua selalu diberi kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas terutama ibadah ya. Dikarenakan waktu-waktu seperti ini sangat bagus sekali, waktu yang sangat bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena aktivitas kita di luar juga sudah tidak begitu padat. Saya yakin kalian di rumah, Bapak juga merasa kalau di rumah sebenarnya nganggur, tidak begitu banyak aktivitas. Maka gunakan kesempatan ini agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, aktivitas apapun yang kita kerjakan selalu mendapat ridhonya. Allahumma amin. Ya, sampailah pada pengajian kitab Arba'in Nawawi yang kalau kemarin hadis ke 32 ya. Untuk sekarang masuk ke hadis yang ke 33 ya. Hadis yang ke 33 kita teruskan kembali ya. Mohon untuk tugas yang kemarin masih ada beberapa yang belum ya. Ya secepatnya saya mohon ya untuk kalian kerjakan ya, seperti itu. Sebelumnya biasa kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu wassalasun. Utawi iki iku hadis as-salisu kang kaping 3 wassalasuna lan 30, berarti masuk ke hadis 33. Di sini penjelasan tentang apa? Hadis yang ke-33 ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, atau kalau kita mengingat kembali dulu saya pernah menjelaskan kalau ada penamaan dalam bahasa Arab an kok cuma Ibnu Abbas tiba-tiba kayak gitu, itu sebenarnya nama Abdullah bin Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Itu namanya kalau dalam istilah orang yang mengaji kitab nahwu namanya alam lil ghalabah. Artinya dengan kata itu pasti tujuannya orang itu, nama itu ya. Kalau Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Ibnu Dawud berarti umpamanya Abdullah bin Dawud, umpamanya seperti itu. Ibnu siapa ya disesuaikan berarti. Radhiya muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhuma saking Abdullah dan Abbasnya. Abdullah berarti nama orangnya, Abbas itu ayahnya. Amin ya berarti.
apa sing diriwayatake. Sering sudah saya sampaikan, berulang kali Bapak sampaikan bahwa kalau ada an Ibnu Abbasin di depan itu berarti ada lafal atau kata ruya yang dibuang. Maka ketika ada anna Rasulullah di sini tarkibnya atau cara bacanya menjadi naibul fa'ilnya. Ya, kalian sudah saya kirim file tentang pemanaan model pesantren, kalian pelajari saja, insyaallah. Dengan kunci itu kalian nanti tidak begitu kesulitan. Ya, tidak begitu kesulitan untuk memberi makna model-model pesantren. Rujukan sih kreativitas sendiri ya. Silahkan kalian punya rujukan berbentuk apa boleh lah, ya. Ya, seperti itu. Apa? Anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala, ngendika sapa Rasulullah. Sabda Rasul seperti ini. Lau yu'ta, lamun den paringi sapa annasu menungso bidakwahum kelawan pengakuane nas, klaimnya nas. Kalau orang mengakui apa saja, mengklaim apa saja kok terus diberikan kepadanya, ladda'a, mongko yakti klaim atau ngaku sapa rijalun pira-pira wong lanang. Itu sebuah kepastian karena sifat manusia itu rakus, ya. Sifat manusia itu rakus. Jadi mungkin sangat mungkin sekali kalau seseorang setiap dia ngaku pasti dia diberi. Ini punya saya, terus diberikan. Ini harta saya, langsung diberikan. Kalau terjadi seperti itu, maka pastilah orang akan mengakui milik orang lain, bahkan darah orang lain dia akui sebagai haknya, yaitu dia berani membunuh orang lain. Itu artinya dia mengakui darah orang lain, ya. Bukan artian ki anak getih celurut ki nggonku ki, bukan. Artinya darah manusia sesamanya itu loh, sesamanya. Jadi kalau terjadi, ya, tapi nyatanya tidak law berarti tidak, ya, sebuah keniscayaan, tidak mungkin lah, ya. Maka terus dipastikan nanti, ya. Kita kembali lagi dulu. Ladda'a mangko yakti ngeklaim sapa rijalun pira-pira wong lanang amwala qaumin ing pira-pira hartane kaum, wa dima'ahum lan pira-pira getih kaum. Lakinil bayyinatu, tetapi utawi bukti, saksi bisa, bayyinah itu bisa dikatakan sebagai bukti, ya, bukti, atau bisa juga saksi, tergantung. Iku alal mudda'i, tetap ing atase wong sing ngeklaim, orang yang mengakui. Sedangkan wal yaminu hale utawi hal, ya, hale, ingat-ingat di panduannya itu, wal yaminu hale utawi sumpah iku alaman, tetap ing atase wong angkara kang ingkari sapa man. Jadi umpama saja, kembali lagi, umpama saja seseorang setiap apa yang menjadi pengakuannya pasti diberikan, maka orang pasti akan mengakui harta orang lain, darah orang lain sebagai miliknya. Tetapi di syariat agama Islam, bagi orang yang mau mengklaim, mengakui sesuatu, mengakui haknya, maka dia harus punya bukti atau paling tidak saksi yang membuktikan bahwa itu betul-betul milik kamu. Bayyinah itu bisa dijadikan saksi makanya. Sedangkan bagi yang mengingkarinya, dia harus berani bersumpah. Ya, kalau untuk gambaran zaman sekarang, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Orang sekarang itu sangat-sangat ringan untuk bersumpah. Padahal, masya Allah, ya, jangan kita tiru orang-orang seperti itu. Umpama ada orang yang mudah sumpah, ya, jangan diikuti. Karena sumpah itu bukan sesuatu yang bisa untuk main-main, bukan. Ada
resikonya nanti di akhirat. Ya, kalau mungkin Allah menimpakan akibat sumpah serapah kita, sumpah yang tidak menggunakan uh, kebenaran, atau sumpah yang memang palsu, katakanlah seperti itu. Kalau mungkin di dunia tidak ditimpai siksa oleh Allah, mungkin gak kelihatan, tapi pengadilan di akhirat tidak akan pernah salah. Jangan lupa itu. Ya, maka sekali lagi bagi yang mengingkari dia harus berani sumpah. Terbukti banyak, kita tahu pejabat-pejabat ya yang disumpah. Ada yang orang Islam di atas kepalanya dikasih Al-Qur'an, ada yang non muslim sesuai dengan kitab sucinya. Ya. Tapi nyatanya setelah mereka menjabat, mereka dengan ringannya mengingkari apa yang sudah mereka sumpahi. Nah itu sangat harus berhati-hati. Itu sebuah pembelajaran untuk kita semua, contoh yang tidak baik. Jadi jangan kita mudah bersumpah kalau kita memang cuma mau mengingkari. Jadi intinya nantinya umpama apa yang diklaim bisa diserahkan kepada orang yang mengklaimnya. Itu kalau dia mau mengeluarkan bukti atau bisa memperlihatkan atau bisa membawa bukti ataupun saksi. Utawi hadis iku hadisun hasanun, hadis hasan. Rawahu kang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa khairuhu lan yani Imam Baihaqi. Hakadha kaya mengkono-mengkono. Hakadha itu maksudnya teksnya seperti itu. Ya. Teks hadisnya seperti itu. Hakadha. Hakadha kaya mengkono-mengkono teks hadise. Wabaduhu utai sebagian hadis iki ya, iku fi sahihaini tetap ing dalam Bukhari Muslim. Ya. Kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim ada semua itu. Tinggal kita buka saja. Bagi yang mungkin punya silahkan dibuka. Ya. Bapak ya punya, alhamdulillah. Ya, sementara ini sudah punya, walaupun mungkin jarang dibuka karena memang dulu Bapak suka ngoleksi dulu. Siapa tahu nanti suatu ketika Bapak akan senang membaca kitab, pokoknya menjadi orang yang suka membaca. Tujuannya dulu seperti itu. Ya. Untuk kalian juga kalau kalian ingin ya menjadi, katakanlah kalau seperti di bahasa Indonesianya itu kutu buku, maka memang kuncinya tinggal memaksa. Kalau tidak dipaksa kayaknya nggak bisa loh. Ya, itu terbukti. Ya, seperti itu. Jadi hadis yang ke 33 ini kalau kita kasih judul ya, judul atasnya bisa dikatakan penuduh wajib membawa bukti, bukan penuduh seperti itu, maksudnya orang yang mengklaim ya. Orang yang mengklaim sesuatu dia harus membawa bukti. Sedangkan yang tertuduh, istilah penuduh ya tertuduh, cukup dia berani bersumpah seperti tadi teks hadis yang sudah saya bacakan. Itu cara memberi maknanya. Dalam terjemah bahasa Indonesianya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, saya sudah sampaikan tadi, radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya setiap tuntutan orang kok dikabulkan, ya, tuntutan orang kok dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau harta, ya, hartanya. Akan tetapi haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut, dan bersumpah bagi yang mengingkari atau dakwaan itu tadi. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hadis ini kategori hadis hasan. Sebagian lafal ada pada riwayat Imam Bukhari Muslim. Kalau kalian mau melihat juga di Sunan Imam Baihaqi, kumpulan hadis selain Imam Bukhari Muslim namanya Sunan, ya, bukan Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, bukan itu maksudnya. Ya, nama kitab-kitab itu loh. Kumpulan sunnah-sunnah, ya. Kalau selain Imam Bukhari, Imam Muslim disebut dengan Sunan. Kalian lihat saja di Sunan Baihaqi,
halaman ke 252 juz ke 10. Besar Pak. Enggak apa-apa. Kalau belum punya ya beli. Kalau nggak mau beli ya sekarang sudah ada yang dimudahkan, yaitu kitab-kitab digital ya. Tapi ya sekali lagi, kalau belajar kitab digital kalian memang harus teliti apakah kitab digital itu sudah dirubah orang yang tidak bertanggung jawab atau belum. Karena dalam kitab-kitab yang kuno ya, itu kadang oleh orang-orang yang tidak sependapat, tidak sepakat dengan kitab-kitab kuno tadi, mereka rubah dengan sekehendak hati, yang akhirnya pengertiannya jadi berbeda ya. Itu ada di kitab Sunan Baihaqi juga ya, juz 10 halaman 252 ya. Jadi hadis ini pada riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ya, tambahan keterangan Ibnu Abi Mulaikah ya mengatakan, Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas menulis bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan sumpah untuk orang yang menyangkal dakwaan ya. Orang yang menyangkal dakwaan dia harus bersumpah ya. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekiranya manusia dikabulkan apa saja yang menjadi pengakuannya, niscaya orang-orang akan mudah menuntut darah orang lain, harta orang lain ya. Akan tetapi sumpah itu untuk orang yang menyangkal dakwaan. Jadi penulis kitab Al-Arba'in Nawawi ini ya, yaitu yang hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad bersambung dari riwayat Ibnu Abbas. Begitu pula riwayat para penyusun kitab Sunan dan lain-lainnya. Imam Uswaili berkata, bila marfu'nya hadis ini dengan kesaksian Imam Bukhari dan Muslim, maka tidaklah ada artinya anggapan bahwa hadis ini mauquf. Sahih, katakanlah seperti itu. Tidak ada anggapan mauquf kalau disaksikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, penyaksiannya ya. Penilaian semacam ini tidak berarti berlawanan dan tidak juga menyalahi, enggak. Karena memang sosok beliau berdua itu loh. Hadis ini merupakan salah satu pokok hukum Islam dan sumber pegangan yang terpenting dikala terjadi perselisihan. Ingat, jadi kalau ada terjadi perselisihan dan permusuhan antara orang yang bersengketa, suatu perkara tidak boleh diputuskan semata-mata berdasarkan pengakuan atau tuntutan dari seseorang. Nggak boleh orang ngaku terus diberikan kepadanya, nggak boleh ya. Tuh ada di kitab Ibnu Majah ya, Sunan Ibnu Majah maksudnya, halaman 2000, nomor hadis 2341. Kalau di Sunan Daruqutni, jadi selain Imam Bukhari Muslim, ingat namanya Sunan ya, halaman 228, terus itunya juz keempat. Kalau di kitabnya Imam Malik di Al-Muwatta juz 2 halaman 746 ya. Enggak apa-apa, yang penting kita belajar bersama ya. Masalah paham tidaknya ya kita belajar ya, orang mesti langsung paham ya. Yang penting intinya kalau ada perselisihan, ingat ya, ingat jangan sampai kita langsung memberikan kepada orang yang mengklaim, enggak boleh. Jadi sabda beliau, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya, dipakai oleh sebagian orang sebagai dasar untuk membatalkan pendapat Imam Malik yang mengatakan perlunya mendengarkan pengaduan korban yang mengatakan bahwa seseorang telah melukai saya atau saya mempunyai tuntutan darah kepada seseorang. Sebab jika orang yang sedang sakit mengadu, seseorang mempunyai pinjaman kepadaku 1 dinar atau 1 dirham, tidak boleh diperhatikan. Maka pengaduan korban, yaitu tadi saya mempunyai tuntutan darah kepada orang lain, lebih patut untuk tidak diperhatikan. Karena kalau selalu seperti itu, apalagi orang sekarang kan sangat berani sekali ya melakukan kebohongan-kebohongan. Jadi lebih cenderung nanti akan terjadi banyak kesalahan dalam penetapan hukum. Maka penting sekali jadi
mengklaim atau orang yang mengaku, maka dia harus membawa bukti, sedangkan orang yang mengingkari harus berani bersumpah. Ya. Jadi dengan demikian alasan tersebut tidak benar untuk membantah pendapat Imam Malik dalam masalah ini, karena Imam Malik tidak mendasarkan pelaksanaan qisos. Qisos itu hukum yang sesuai dengan itunya. Ya, mati dibunuh, membunuh dibunuh, memotong dipotong, atau denda hanya pada perkataan penggugat atau sumpah korban. Tetapi menjadikan pengakuan korban, yaitu tadi saya mempunyai tuntutan darah kepada seseorang sebagai keterangan tambahan yang menguatkan bukti sampai orang yang digugat berani bersumpah ketika ia mengingkarinya, sebagaimana yang berlaku pada berbagai macam keterangan tambahan. Ya, seperti itu garis besar lah ya dari hadis yang ke 33 ya, garis besarnya. Untuk mungkin secara detailnya memang gimana ya, sistem daring ini juga kayaknya jadi sulit untuk menyampaikan dengan enaknya, memberi keterangan dengan lengkap itu sangat sulit ya. Jadi samping memang kemampuan orang seperti saya masih nol, katakanlah seperti itu, tapi memang kalian juga mungkin lah ngrungokna tok, lah maknane tok, lah tidak ada komunikasi ya. Sebenarnya kalau kita mungkin pakai Zoom ya, keterbatasan orangnya tidak di satu lokal. Berbeda kalau mama siswa siswi kumpul jadi satu, mama di mana, di sekolahan umpama, bapak di rumah, atau kebalikannya, kalian di rumah tapi mungkin sembari live ya, langsung. Ini kan enggak live, karena kalau live itu juga kadang terhalang oleh sinyal ya, kadang sinyalnya dat akhirnya enggak lancar, dan itu juga mengganggu nanti proses belajarnya. Bahkan pernah kan kejadian saya waktu ingin live pertama kali untuk kelas 11 dulu ya, sudah saya siapkan ya, padahal pakai sekolahan tuh waktu itu, di sekolah. Hari pertama persis ditunggu anak-anak, katanya live mana, bukan kehendak kami, ternyata sinyal yang tidak mendukung ya. Sangat sangat disayangkan, padahal sudah sebegitu persiapan, tapi nyatanya belum bisa terlaksana waktu itu. Akhirnya di hari pertama untuk pertemuan yang pertama pelajaran hadis akhirnya gagal. Itu yang kadang saya khawatirkan. Maka saya cenderung pilihannya saya rekam dulu. Nanti kalau kira-kira sudah selesai baru saya unggah ya. Diunggah, memang sengaja saya unggah ke itu koleksi sendiri juga, plus nantinya untuk siswa-siswi ya, juga bisa mengaksesnya. Yang kalau lewat sekolahan berarti cuma mungkin di sana dibagikan linknya, nanti linknya juga ke itunya saya ya, seperti itu. Yang perlu saya ingatkan lagi ya, mohon maaf sekali, tugas kalian kerjakan. Nah, tugasnya apa? Saya nggak buat sulit, buatkan contoh kasus ya, contoh kasus yang mungkin pernah kalian lihat ya, contoh kasus yang pernah kalian lihat, kalian tulis ya contoh kasusnya. Ingat di hadis ke-33 ini, untuk orang yang mengklaim harus punya bukti, orang yang mengingkari harus berani bersumpah. Itu yang terpenting di hadis ke-33 ini. Tuh, yang kedua, seperti biasa kalian foto
hasil makna kalian itu untuk membuktikan bahwa kalian mengikuti daring saya, ya, mengikuti dari saya. Kalau kalian nggak ngirim berarti bisa menjadi bukti mungkin loh, saya sih nggak, kadang mungkin kuota habis juga nggak tahu, berarti itu yang mungkin tidak mengikuti daring saya. Dan pesan saya lagi ya untuk kalian, ojo pelit-pelit karo kuota nek nggo ngaji. Ya, mohon maaf ini ya. Bahkan mungkin ini untuk pengertian orang tua juga. Jadi insya Allah orang yang berkorban untuk ilmu, Allah akan menggantikannya. Loh, YouTube larang, ya mungkin kayak gitu keluhannya seperti itu. Tapi terbukti saya sendiri, alhamdulillah, biiznillah, saya mengupload ke YouTube lebih sering menggunakan kuota sendiri, tidak menggunakan kuota sekolahan. Lebih seringnya loh, sudah beberapa kali. Yang pakai sekolahan baru 3 kali apa ya, padahal saya kan sudah beberapa kali ya. Kenapa? Karena kalau untuk ilmu kita nggak boleh pelit-pelit. Kalau kita pelit dengan ilmu, maka ilmu pun akan pelit kepada kita. Itu perlu diingat itu ya. Untuk kalian sendiri atau bahkan untuk orang tua, saya minta, saya mohon, saya harapkan jangan merasa keberatan ya, ataupun berat ya manusiawi, tapi pendam aja di dalam hati, nggak usah unek-unek itu disampaikan ya. Kenapa? Karena tadi ilmu akan istilahnya eman dengan kalian kalau kalian eman dengan ilmu, kalian tidak hitung-hitungan ya. Contoh, saya pernah dulu sih mendengar dari seorang kiai yang mengatakan, kowe nek tuku kitab anu nggo ngaji ojo ngenyang. Kitab itu kan berarti untuk ilmu, nek nggo ngaji ojo ngenyang. Itu sebuah pembelajaran. Jadi kalau untuk ilmu, kalau bisa usahakan ikhlas. Jangan sampai berpikir lah larang kuotane dan lain sebagainya. Memang dari pihak sekolah sebenarnya tadinya ingin tidak memberatkan, tapi kondisi memang sangat sulit sekali ya. Dimungkinkan kalau apa namanya, seperti mengirimkan gimana atau kertas ya, itu akan apa namanya, jadi kalau bisa ya udah, pokoknya kalau untuk beli kuota pokoknya harus eman-eman, menggo ngaji, belajar dan belajar. Itu saya harap seperti itu. Insyaallah dengan seperti itu kalian nanti ilmunya akan berkah. Nah, sampai hitung-hitung ilmunya kurang berkah biasanya ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu. Semoga kita bisa diberi ya kesempatan lagi untuk bertemu dengan KBM sistem tatap muka langsung ketemu. Kurang nyaman rasanya ya, kurang nyaman ya. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf ya, karena memang kemampuan Bapak masih nol ya. Pesan saya terkait dengan COVID, selalu saya harapkan kalian menjaga kesehatan, selalu pakai masker kemanapun pergi ya, jaga jarak, social distancing ya, dan apa namanya, cuci tangan pakai sabun ya. Jangan cuma cuci tangan, gunakan air yang mengalir ya, sangat penting itu. Kenapa kita pakai masker? Kalau kita pakai masker berarti kita menyayangi teman kita, menyayangi orang yang dekat dengan kita. Kalau kita nggak pakai masker, itu namanya kalian ceroboh, karena kita nggak tahu, apalagi sekarang sudah banyak sekali ya pasien-pasien yang tanpa gejala ternyata dia positif corona ya. Saya harap kalian jangan ceroboh, usahakan ikuti ya protokol kesehatan ya. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat. Shalli wa sallim daiman ala ahmada. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.